Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Jadi sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Kenalin, aku Jimmy, kenalin aku Ari. Apa sih Jimmy we? Wah, bercanda teman-teman, ini biar fun. Kenalin, aku Arya sebagai moderator pada kesempatan podcast malam hari ini. Aku Bayu. Ya, aku Nabil. Halo, aku Rafa. Halo, aku Afif. Aku Putra. Oke teman-teman, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke poin pembahasan kita. Sebenarnya apa yang pada akhirnya menjadi poin pembahasan kita adalah kita melihat hari ini bahwasanya banyak banget nih di Indonesia ini kan teknologi berkembang pesat, zaman juga berkembang pesat. Zaman berkembang pesat itu tuh seiring dengan teknologi juga berkembang dengan pesat. Nah ini nih menjadi satu hal atau satu masalah yang kita soroti karena dengan teknologi berkembang pesat ini dengan sepatnya arus informasi masyarakat Indonesia itu masih banyak banget yang belum paham soal literasi digital, masih banyak banget yang nggak terbuka soal literasi digital. Mungkin gimana dari teman-teman tanggapannya atau opininya? Aku setuju sih dan betul banget kalau bahwasanya masyarakat Indonesia sekarang ini kan mereka dari semua kalangan itu bermedia sosial, tapi sebenarnya mereka tuh nggak paham apakah media sosial itu sebenarnya itu ada literasi digital sendiri. Karena sebenarnya literasi digital yang diharapkan itu adalah kita itu paham, terus pintar memilah akan informasi-informasi yang masuk ke kita, kayak gitu sih. Iya, mungkin gimana dari yang lain tanggapan? Oke, boleh. Lanjut tadi yang Arya sama Bayu bilang ya. Nah, sebenarnya masalah sekarang ini masyarakat kita itu tuh selalu hidup dengan alur informasi yang sangat cepat gitu. Bahkan kadang informasi kecil yang bahkan tidak penting itu tuh bisa viral dalam hitungan menit. Karena apa sebenarnya? Itulah yang bisa dibilang tadi kita baru dengar dengan informasi ya. Nah, dan juga sebenarnya hal ini tuh cukup menjadi hal yang janggal karena terkadang beberapa informasi yang viral itu tidak diketahui validasi seperti apa, apakah itu fakta atau itu hoax. Itu kan yang kita tidak tahu gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang beropini lagi. Mungkin tadi sempat ngobrol juga sebelum video ini sama Rafa tentang terkait informasi ini ya. Informasi di Indonesia juga di media sosial juga sangat cepat ya teman-teman ya. Dan itu masyarakat Indonesia juga mereka menelan dengan mentah-mentah tanpa lihat dulu latar belakangnya gimana. Dan juga rata-rata itu biasanya kaum ibu-ibu ya teman-teman ya. Ya bisa dibilang Iya, bisa dibilang ibu gitu sih. karena ya gitulah ya. Berman, aman. Biasa nonton AI gitu. Oh ini asli kan padahal Ya, Betul sekali. belum tentu. Ya, Belum tentu asli. Itu fakta kan, itu fakta. Mungkin dari Putra ada yang atau Nabil. Mungkin aku mau nambahin ya. Kita berkaca pada zaman saat ini itu banyak sekali gitu generasi seperti kita, muda-muda remaja yang sering kali kena sebagai korban disinformasi sekaligus misinformasi juga. Jadi pentingnya literasi digital di zaman pada saat ini itu ya cukup penting, sangat penting karena dari situlah kita nanti bisa mengolah dan memilah mana informasi yang benar dan juga mana yang salah gitu. Ya pada akhirnya Bisa berkaca ada dari biar kelihatan kamera. Bacanya. berkaca dari pendapat teman-teman juga, karena itu penting banget kita buat ngebahas soal literasi digital ini, terutama ketika era media sosial itu sudah mempengaruhi cara masyarakat baik itu dalam bertindak maupun berperilaku. Oke, makasih buat teman-teman tadi udah nanggepin dengan opini masing-masing. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, rasanya harus kita pahami secara bersama apa sih sebenarnya literasi digital itu. Jadi gimana dari teman, mungkin ada yang mau menjawab atau mau beropini? Menurut aku sih ya, literasi digital itu tuh bukan cuman kemampuan kita itu untuk menggunakan perangkat kita terhadap digital, tapi kayak gimana sih kita memanfaatkan perangkat kita ini untuk memilah informasi, terus mengukur dampak informasi yang kita dapat. Jadi kayak ya bukan sekedar main gadget doang gitu loh, tapi kita harus paham juga kayak gitu. Iya, benar banget sih. Kayak contohnya ya, mungkin ketika kita menerima informasi mungkin di WhatsApp atau di TikTok atau sosial media lainnya, itu tuh yang harus kita lakukan adalah kita untuk mengecek dulu validasinya, apakah itu fakta, apa itu hoax. Karena
menurut saya sendiri itu adalah suatu kewajiban gitu. Ketika kita menerima informasi, kita harus cari tahu dulu kebenaran seperti apa. Jangan langsung percaya padahal sebenarnya belum valid gitu, teman-teman. Oke, sebenarnya kalau menurut aku ini juga dampak dari derasnya arus informasi juga ya. Jadi informasi yang datang tuh bukan cuma informasi yang valid doang, tapi juga banyak berita hoax. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin berita hoax, menurut teman-teman sendiri nih, gimana sih caranya kita untuk memfilter dulu apakah berita itu hoax atau apakah berita itu memang berita yang valid dan real? Mungkin dari Afif. Izin masuk ya teman-teman. Menurutku juga dari misalnya kita lihat Lambe Tura atau apapun itu sosial media yang followernya udah tinggi. Meskipun follower udah tinggi, belum tentu itu trusted juga, teman-teman. Betul. Belum tentu juga itu terpercaya. Jadi kita alangkah baiknya juga kita lihat dulu ini bener nggak sih? Ini berita real nggak sih? Hoax sama fakta nggak sih? Gitu. Dan juga jangan ngukur dengan mentah-mentah lihat di komen. Ini faktanya, jangan percaya sama komen juga teman-teman. Itu aja sih. Sebenarnya itu juga balik lagi ke itu sebenarnya pengetahuan dasar yang harus kita pahami sebetulnya. Kita tuh juga harus melek terhadap informasi yang ada gitu. Jadi contoh kita ngeliat berita di TikTok, di video TikTok, di FYP misalkan, kita tuh nggak bisa cuma baca dari judulnya aja, itu nggak bisa. Karena terkadang judul itu pun digunakan oleh media yang clickbait iya. untuk setidaknya tuh penonton tuh lihat dulu. Nah, padahal dari situ tuh bisa menyebabkan misinformasi yang dimana terkadang penonton tuh cuma ngeliat dari judul. Padahal isi beritanya tuh nggak seperti itu. Iya. Nah, gitu. Sebenarnya itu juga cara untuk pemilik media atau editor untuk ini sih, untuk pada akhirnya ngundang viewers gitu kan, karena clickbait yang menggugah gitu kan, pada akhirnya orang-orang tertarik buat nonton gitu. Iya, banyaknya media-media sekarang yang bersifat kayak gorengan gitu. Lebih mementingkan hype-nya sensasi daripada kebenaran atau fakta itu sendiri. Engagementnya sendiri kan. Benar. Sebenarnya kalau Dia kita lebih mementingkan bagaimana cara kontennya bisa up gitu, Iya. daripada mereka harus menyampaikan sesuatu yang benar-benar fakta. Iya. Sebenarnya juga berita-berita yang ada di TikTok, Instagram itu tidak serta-merta kita bisa mengolah dan memverifikasi sendiri gitu bahwa berita ini tuh benar gitu. Mungkin untuk teman-teman gitu, pesan dari kita kalau mengolah atau melihat informasi yang beredar itu mungkin bisa ditelusuri lebih dalam, mungkin di seperti lapak-lapak yang ofisial kayak Tempo ataupun ya yang lainnya lah, kan pasti juga ada ya di Google. Iya, benar. Gitu. Cuma izin nambahin ya, mungkin sedikit seperti yang tadi kan kamu nyebutin kalau ada beberapa website mungkin ya atau media yang memang valid gitu. Tapi kita juga harus tahu bahwa terkadang media itu digunakan untuk kepentingan pribadi, untuk mengirim opini, untuk ya mengirim opini lah pada intinya seperti itu. Nah, sebenarnya itu juga ada kaitannya dengan teori komunikasi. Ada teori komunikasi dalam buku Theories of Human Communication, bukunya Stephen Littlejohn. Itu tuh di bab marxisme, bahwasanya media itu nggak pernah benar-benar netral, tapi media itu digunakan untuk menggiring opini, untuk memasukkan ide-ide yang itu dikendalikan oleh para pemilik media tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat tuh yang terdampak oleh hoax, yang terdampak oleh berita-berita bohong itu bukan cuma masyarakat yang sorry dalam tanda kutip nggak sekolah. Sebenarnya dalam lingkup kampus dan lingkup keseharian kita itu tuh juga banyak berita hoax atau media-media yang itu tuh cuma mementingkan views doang. Kalau dari teman-teman ngeliat nggak sih di UB sendiri di FISIP gitu ada media-media atau akun-akun yang kayak gitu? Aku sih banyak ya, apalagi media-media gorengan gitu loh. Di lingkungan kampus pun banyak gitu beredar dan sangat disayangkan. Semisalnya mahasiswa-mahasiswa yang seharusnya menjadi agent of change, yang dimana kita tuh harus membawa perubahan terkait literasi digital ini, tapi kita sebagai mahasiswa ini pun nggak melek gitu loh kan literasi digital. Jadi sangat disayangkan banget kalau kita yang dimana harus membawa perubahan tapi kita sendiri justru terjerumus kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ini kan masalah ini ya, bagaimana kita menerima informasi tersebut gitu. Kalau menurut aku sendiri, sebelum gimana kita belajar untuk gimana cara memfilter informasi, sebenarnya harus kita perhatikan dulu itu kenapa sampai sekarang itu masih banyak masyarakat, bukan masyarakat saja tapi mahasiswa
yang masih sering sekali menerima informasi dengan arti yang berbeda dari apa yang harusnya disampaikan gitu sebenarnya. Ini izin tambahkan ya. Nah, teman-teman, sebelum kita keluar ya, gak usah dari kampus dulu deh. Nah, kita coba dari di luar kampus, lingkup kampus. Teman-teman pernah dengar nggak yang ada UFO itu, yang dari NASA? Iya, Betul, ada UFO di Tanggapan Klojen. dari teman-teman di sini gimana? Ya, tanggapan dari teman-teman. Menurutku itu hoax sih. Termasuk literasi digital juga kan? Iya, hoax menurutku. Hoax. Kalau dinalar secara nalar yang benar ya sebenarnya itu hoax sih. Itu cuma pengalihan isu mungkin atau mungkin itu salah satu cara untuk menutupi fakta yang sebenarnya Iya. berbahaya seperti apa itu kan kita nggak tahu. Sebenarnya kan kita bisa telah juga kan UFO-nya di mana. Kalau di tempat-tempat yang masuk akal mungkin kan. Iya. Cuma bisa UFO di Singosari nggak mungkin. Iya. Tapi kalau misalkan kalau kalian pernah dengar namanya area 51 51 itu mungkin. Tapi kalau tiba-tiba dibilang di Batu nggak mungkin. Nggak mungkin. Para layang nggak mungkin. Iya, atau UFO lagi HIT mungkin. susah UFO kan susah. Iya. Kalau di Singosari juga UFO City Trans. Iya, Ada yang City iya. Trans, 27 Iya. Trans gitu Iya, kan. kan susah kalau UFO di Singosari. Pohon-pohon ntar terbang semua. Iya. Iya. Kalau di Perjo nanti main bola nih kalian. Iya, UFO. Iya, Kita mungkin bisa Jangan lebih melenceng, teman-teman. bisa lebih substansial lagi teman-teman Iya, ya. iya, iya. Ini Jadi kita ambil contoh kasus aja tadi. Iya. Maksudku, lanjut lah. Jadi sebenarnya kan kita ngeliatkan tadi kan udah grassroots banget nih literasi digital. Masalahnya kan bukan cuma dirasakan oleh orang-orang yang nggak dapat akses pendidikan, tapi juga dirasakan oleh orang-orang yang kuliah, yang sekolah gitu. Sebenarnya apa sih dampak dari rendahnya literasi digital ini? Mungkin dari teman-teman yang tadi belum jawab, gimana dari Nabil? Apa sih dampaknya? Mungkin dampak ya Iya. dari literasi digital itu sendiri, kita yang kurang melek akan adanya literasi, terutama literasi digital, pastinya kan termakan oleh hoax gitu. Apa yang sebenarnya nggak terjadi, itu menurut kita bisa saja terjadi gitu loh. Mungkin si A nggak benar-benar melakukan hal tersebut, tapi bagaimana oleh media itu di framing. Misal ada salah satu, inilah kita ambil contoh, salah satu capres waktu pemilu Oh iya, kemarin. itu dia. Gimana coba dari? Ya, mungkin kita bisa simpulkan sebenarnya untuk menanggapi hal ini kita pun punya pemikiran yang sama gitu ya sebenarnya. Cuma mungkin beda cara penyampaian aja Iya. gitu. Dan itu tadi balik ke teori komunikasi tadi ya, media itu menurutku nggak pernah benar-benar netral. Pada akhirnya dijadikan tunggangan juga untuk menyampaikan informasi-informasi sesuai dengan kehendak yang pemilik media tersebut. Terus maka tarikannya kan kita udah ngomongin dampak, kita udah ngomongin fakta empiris, kita udah ngomongin di sekitar kita. Sebenarnya apa sih penyebab yang paling mendasari kenapa pada akhirnya terjadi gitu loh masalah ini? Ini sih karena dari semua kalangan itu kan pakai media ya. Iya. Dan seperti yang kita tahu sebenarnya untuk modernisasi ataupun digitalisasi ini sebenarnya kan sudah harusnya secara angka itu orang-orang yang lebih tua dari kita itu seharusnya lebih melek kan, kayak orang tua kita itu udah duluan loh kena modernisasi, udah duluan loh kena digitalisasi, tapi melihat kondisi sekarang ini justru orang-orang yang lebih berumur itu lebih sering kena framing ataupun gak melek akan literasi digital. Jadi menurut aku sih kita sebagai Gen Z ataupun mahasiswa itu peran kita penting banget sih di sana, kayak Iya. karena kita mungkin semangatnya lebih panas dan umur kita juga masih prima-primanya, jadi kayak apa sih salahnya kalau kita nggak nyampein ini ke halayak yang lebih luas, at least dari orang-orang terdekat dulu deh, dari keluarga dulu. Kayak ada nih orang tua kita yang suka baca berita, tapi ternyata baca berita dari akun TikTok gorengan gitu loh, tapi kita tahu tapi kita nggak ngomong. Nah itu juga jadi salah satu faktor sih kenapa literasi digital ini nggak secara merata di Indonesia. Menurutku juga ini juga sih. Edukasi Iya, gitu ya. Sebenarnya tuh banyak orang tuh kita dari kecil diajarin cara pakai teknologi, tapi kita nggak diajarin gimana caranya bersikap kritis terhadap teknologi. Iya, betul. Ya kan kita dibilang Bayu, kita tahu tuh ini sebenarnya berita gorengan, tapi kita nggak ada sense untuk pada akhirnya ngasih tahu
itu tuh sebenarnya berita yang bohong, itu berita yang hoax gitu. Gimana ya teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan? Mungkin dan pada akhirnya juga rata-rata yang minim literasi itu di sosial media yang namanya TikTok. Betul. Iya. Karena gimana mau kaum tua, muda, alpha atau apapun itu, mereka kebanyakan mainnya TikTok bukan Instagram. Iya. Iya benar. Dan juga kalau di TikTok tuh kebanyakan akun fake teman-teman. Jadi hati-hati banget buat teman-teman yang takutnya kena tipu atau gimana. Dan juga orang tua juga kebanyakan main TikTok kan daripada main IG. Iya. Yes. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati dalam bermain sosial media. Oke. Sama untuk di era sekarang tuh masyarakat Indonesia ini budaya membacanya tuh masih tergolong rendah gitu. Mungkin dia bagaimana susah untuk mencari informasi, adanya faktor itu. Sebenarnya ini juga sih apa namanya, kalau kita ngeliat sekarang soal literasi ya, hampir aku bisa bilang hampir 95% literasi sekarang literasi digital gitu kan. Soalnya orang-orang sekarang udah mulai meninggalkan media-media konvensional dan konservatif gitu. Tuh pada akhirnya kita baca berita, kita baca Tempo, Tribun dari HP. Kita baca nonton berita tuh berita-berita video-video dari HP gitu kan. Jadi kalau literasi digitalnya masih bodoh, secara langsung itu artinya literasi secara general juga masih bodoh. Karena literasi digital ini sekarang yang menguasai gitu kan. Nah, sebenarnya gimana sih pada akhirnya solusi yang bisa kita sampaikan? Mungkin karena kita sebagai mahasiswa, kita dari via mahasiswa ya. Karena kita tahu juga mahasiswa hadir hari ini sebagai agent of change. Gimana nih solusi kita untuk mengatasi masalah literasi digital yang masih buruk ini? Mungkin gimana dari Putra sebagai salah satu aktivis Malang juga? Ya. Salah satu penggerak ya. Iya. Divisi Boleh. Mungkin aku mau ngasih solusi untuk gimana sih cara menyangkal permasalahan ini gitu. Mungkin dari hal yang simpel. Yang pertama itu mungkin kita harus berteman dengan orang-orang yang kritis dan melek akan literasi digital gitu. Karena gimana ya, terutama berita yang palsu ya, akan seneng gitu. Semisal berita palsu yang dia sebarkan dan ada orang yang membacanya, kemudian orang itu menyebarkan kepada teman-temannya gitu, dan akhirnya teman-temannya pun menjadi korban misinformasi sekaligus disinformasi juga gitu. Jadi dari aku sih cukuplah berteman dengan orang yang kritis akan hal itu. Selain itu kayak masyarakat seperti konsumen media seperti kita itu harusnya apa ya, dibiasakan gitu loh untuk mengecek apakah pesan-pesan yang disampaikan oleh influencer itu benar-benar fakta atau bukan gitu. Jadi seenggaknya mereka sebelum nge-share berita nih ke satu sama lain itu mereka harus benar-benar memvalidasi terlebih dahulu lah. Ini fakta apa enggak sih? Ini beneran apa enggak? Ataukah emang cuma gorengan gitu? Dan sebenarnya kalau kita berbicara untuk mencari solusi ya gitu, memang tadi kan kita dibahas bahwa mahasiswa itu adalah sebagai agent of change gitu. Tapi sebetulnya untuk berubah ini tuh nggak bisa untuk dari mahasiswa saja. Tapi itu tuh harus bekerja sama dari berbagai macam pihak gitu loh, baik itu dari pemerintahannya, terus institusi pendidikannya, masyarakatnya, media-media yang mengeluarkan berita tersebut. Gitu tuh harus sama-sama bekerja sama supaya gimana caranya kita menemukan solusi untuk meminimalisir terjadinya disinformasi atau misinformasi yang terjadi gitu loh. Itu sebenarnya ya kita nggak bisa dari satu pihak aja sih, harus dari segala situ harus bekerja sama. Dan yang paling benar juga itu bukan dari siapa-siapa dulu sih, dari kita sendiri dulu. Iya itu juga. Lebih berhati-hati dan lebih memilih dan memilah. Ya. Jangan langsung tiba-tiba dapat berita langsung sharing ke teman-teman yang lainnya. Jangan dulu. Dilihat dulu. Bertanggung jawab lah ya. Iya. Sama sebisa mungkin influencer kurang-kurangin lah. Ini nyampein berita-berita yang hoax, yang goreng-gorengan, sensasi daripada fakta itu sendiri. Mungkin informasi hoax yang tujuannya untuk menjatuhkan pihak lain. Itu malah jahat. goreng-gorengan, cerita gasback, jahat banget. Itu tergantung penerimaan masing-masing aja sih. Subjektif. Berita yang katanya nggak jadi Oh iya. Jadi bisa aku simpulin sih, intinya sih kan
balik lagi ke pemahaman tentang literasi ya teman-teman ya. Benar. Literasi sendiri kan secara simpel membaca, tapi kan nggak sekedar membaca tapi harus paham gitu. Betul. Jadi ya setidaknya kalau bisa baca ya harus paham gitu. Jadi sesimpel itu aja sih teman-teman sebenarnya ya. Kayak kalau lu paham ya lu aman gitu. Iya. Mungkin terakhir dari aku sebagai kesimpulan juga, literasi digital Indonesia sampai hari ini masih menjadi masalah yang harus menjadi concern kita semua. Bukan cuma jadi concern kita semua, tapi juga menjadi concern pada akhirnya pemerintah juga harus concern soal hal ini gitu kan. Soalnya kita ngeliat tadi dari fakta-fakta, dari opini-opini teman-teman, ini membuktikan bahwasanya literasi digital ini masih menjadi satu hal yang itu masih menjadi masalah gitu kan. Nah, literasi digital di Indonesia itu tuh berakar dari orang-orang yang nggak mau ngasih tahu tuh, yang nggak mau belajar, yang nggak mau orang-orang lain tahu bahwa literasi digital itu penting. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya juga terdampak. Nah, dan literasi digital ini itu tuh tarikannya sebenarnya ke hoax dan ke informasi bohong teman-teman. Nah, dan ini informasi bohong itu bukan cuma serta-merta dari orang yang nggak paham, tapi juga disebabkan dari pemilik-pemilik media yang emang mau menyebarkan informasi tersebut untuk alasan kepentingan pribadi. Jadi mungkin sekian ya dari podcast kali ini ya. Cukup ya. Cukup dari kami. Udah ngobrol Ya. berapa lama ini? Ya, intinya pesan dari kami, kita sebagai mahasiswa atau sebagai orang-orang yang punya akses pendidikan lah, mulailah untuk kita pada akhirnya membantu orang-orang mendengarkan literasi digital. Kita nggak bisa berharap sama pemerintah karena ya ngapain bos pemerintah sekarang gitu kan. Sendirilah. Kesadaran pribadi lah. Iya, kesadaran pribadi aja ya, sense of belonging satu sama lain. Baik itu kita sebagai apapun. Ya mungkin sekian teman-teman, terima Ya, kasih terima yang udah kasih, menyaksikan, yang udah nonton. Sekian dari kami, Unzur Makau Tanzil Mankola. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tunggu kita di episode selanjutnya. Selanjutnya. Teman-teman, ntar di komen tulis berapa kali Arya ngomong dan pada akhirnya. Oke, jangan lupa subscribe, like, ramein lah. Oke, teman-teman. Bye.